Hai, balik lagi nih di Finding Knowledge. Buat yang pertama kali nonton Finding Knowledge, ini tuh jadi segmen belajar dan mencari tahu seputar pengetahuan umum yang bisa jadi pembelajaran buat Sobat Korpu. Tapi kita juga open discuss ya. Sobat Korpu bisa tulis opini atau pendapat di kolom komentar. Menurut Sobat Korpu, penting nggak sih punya manajemen keuangan? Ada quotes yang bilang, uang datang untuk pergi. Emang sih pertama kali dengar kayak bercandaan, tapi sadar gak sadar, Sobat Korpu pasti pernah kan ngerasa baru gajian tapi udah habis aja. Dan kadang tuh kayak gak tahu uangnya dipakai untuk apa. Tahu-tahu dompet udah sepi aja. Punya manajemen keuangan itu ada pentingnya juga Sobat Korpu, supaya kita bisa punya pengelolaan keuangan yang baik. Emang gak mudah sih, harus punya komitmen yang konsisten. Terutama buat Sobat Korpu yang masih muda, banyak banget godaannya. Kalau nggak pinter-pinter diatur uangnya, bisa jadi udah kerja bertahun-tahun tapi nggak ada hasilnya. Apalagi sekarang ada isu resesi 2023, harus makin rajin isi celengan sih. Di video kali ini, kita akan bahas pentingnya financial management buat kesehatan dompet dan belajar prinsip-prinsip dasar keuangan pribadi biar bisa nabung buat beli pesawat pribadi. Keep watching ya Sobat Korpu supaya dapat keseluruhan insight-nya. Sobat Korpu pernah dengar kata financial management nggak? Buat Sobat Korpu yang kerja di bidang keuangan, ini jadi kata yang nggak asing. Financial management pastinya dipakai banget di perusahaan. Kalau kita lihat dari sudut pandang bisnis, financial management ini bisa diartikan jadi upaya perusahaan dalam mengelola keuangan bisnis, mulai dari menganalisis, merencanakan, mengatur, dan mengarahkan semua aktivitas keuangan bisnis. Nah, dari definisinya sendiri, bisa kita asumsikan kalau diri kita sebagai perusahaan yang butuh financial management yang punya visi misi keuangan untuk jangka panjang. Langkah awal yang harus Sobat Korpu lakukan sebelum mengelola keuangan adalah mengidentifikasikan kondisi keuangan. Ini dilakukan untuk ngecek kondisi keuangan kita ada di mana. Misalnya, kondisi tabungan serta pendapatannya, aset dan juga hutang. Kalau kita udah memahami ketiga hal ini, kita jadi tahu kondisi keuangan kita ini masih aman atau udah red flag. Abis itu, lanjut buat skala prioritas untuk keuangan. Bisa dimulai dari mengenali kebutuhan tiap bulannya. Karena kebutuhan orang beda-beda, makanya kita harus paham diri kita sendiri itu butuhnya apa. Di tahap ini, kita juga bisa belajar buat berkompromi sama diri sendiri untuk menentukan mana skala prioritasnya. Langkah berikutnya, track pengeluaran dan lakukan review secara berkala. Langkah ini akan ngebantu kita jadi lebih paham dengan kebiasaan pengeluaran yang kita lakukan dan hal apa yang bisa dikembangkan jadi lebih baik. Misalnya, setelah kita tracking dan review, dana yang dikeluarkan buat belanja di e-commerce makin lama kok makin membengkak ya? Mungkin kita bisa cek ulang atau atur ulang lagi financial management kita. Yang terakhir, buat tujuan menabung jangka panjang. Biasanya menabung tanpa tujuan malah bikin kita nggak konsisten. Diambil sedikit demi sedikit, tapi berkali-kali. Sama aja bohong kan? Memenuhi keinginan yang belum tentu jadi kebutuhan kita. Coba dibuat tujuan nabungnya. Misalnya, nabung buat KPR rumah, nabung buat nikah, buat yang masih muda pastinya. Nah, dengan adanya tujuan kayak gini, bisa ngebantu Sobat Korpu untuk lebih konsisten untuk nyisihin sebagian pendapatan untuk nabung dan bisa jadi patokan juga seberapa besar yang kita mau tabungin. Ada sebuah metode pengelolaan keuangan dari Jepang. Namanya metode Kakeibo. Kita bahas di part 2 ya Sobat Korpu. Siapa tahu bisa cocok untuk Sobat Korpu nih. Supaya kondisi keuangan tetap terjaga, kita kan perlu cara yang benar untuk mengelola keuangan tersebut.
Tapi masih banyak juga nih yang kesulitan dalam mengatur keuangan. Mungkin metode Kakeibo ini bisa jadi solusinya. Kakeibo atau buku besar keuangan rumah tangga ini lebih dari sekedar metode penganggaran keuangan. Tapi ini juga dikenal sebagai filosofi keuangan yang berpusat pada pengeluaran dan tabungan. Jadi, fokusnya pada berapa uang yang dikeluarkan dan berapa uang yang ditabung sesuai dengan gaya hidupnya. Ada 4 pertanyaan kunci atau prinsip dari metode Kakeibo ini. Yang pertama, berapa banyak uang yang kamu punya? Kedua, berapa banyak yang ingin kamu hemat? Ketiga, berapa banyak yang kamu belanjakan? Keempat, apakah kondisi keuangan kamu bisa berkembang? Nah, pertanyaan ini bisa Sobat Korpu refleksikan dulu dan dijawab pakai metode Kakeibo ini. Hal yang pertama yang harus dilakukan pada metode Kakeibo ini adalah mencatat seluruh keuangan baik pendapatan ataupun pengeluaran. Fokus utamanya adalah pengeluaran. Kapan kita harus keluarin uang, mana yang harus dibeli, mana enggak. Sebaiknya ditulisnya di kertas ya Sobat Korpu, karena dari penelitian menunjukkan bahwa secara fisik menuliskan sesuatu mengubah cara kita berperilaku. Dalam metode ini, mengharuskan Sobat Korpu untuk menuliskan apa yang harus Sobat Korpu beli dan mengkategorikannya menjadi 4 kategori, yaitu needs, wants, culture, dan unexpected. Dengan sistem 4 kategori ini, membantu Sobat Korpu untuk lebih sadar akan kebiasaan belanja dan menghindari pemborosan uang untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan. Tapi Sobat Korpu itu termasuk orang yang beranggapan kalau nggak ada uang nggak bahagia atau enggak? By the way, jangan lupa ya untuk follow @live@ks dan subscribe channel YouTube KF Korpu buat dapat info dan pembelajaran dari KF Korpu. Kita lanjut! Jadi Sobat Korpu, ada yang namanya money script, yaitu kepercayaan dan mindset atau cara kita memandang uang. Ini bisa aja diwariskan oleh keluarga. Sebenarnya bukan kayak warisan berbentuk aset atau barang ya, tapi karena ini sebuah mindset yang pastinya diturunkan dari orang tua ke anaknya. Lingkungan di mana kita tumbuh pastinya mempengaruhi mindset. Dan mindset ini ngaruh banget ke perilaku dan keputusan yang kita ambil dalam keuangan. Ada orang yang suka beli barang-barang mahal karena iseng, atau ada yang mau pamer, untuk self-reward mungkin, atau ada yang simple-simple aja. Karena cara mereka memandang uang itu ya beda-beda ya Sobat Korpu. Yuk kita kenali 4 tipe money script yang dimiliki masing-masing orang. Ada money avoidance, memandang uang itu jahat dan negatif. Kedua, money worship, yang memandang uang sebagai sumber bahagia dan merasa uang adalah sumber solusi. Ketiga, money status, melihat orang lain dari jumlah uangnya dan cenderung menghabiskan uang dari yang mereka miliki. Dan yang terakhir, money vigilance, di mana menggunakan uang dengan hati-hati. Kalau Sobat Korpu, tipe yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Pastinya Sobat Korpu pernah kan udah niat mau nabung, di dalam pikiran tuh udah dibuat simulasi mau nabung yang kayak gimana. Tapi kalau nggak ada tindakannya, ya sama aja. Dalam ilmu psikologi, pikiran, perasaan, dan perilaku itu berjalan berbarengan. Kalau kita punya masalah dalam finansial, misalnya susah nabung, ya bisa jadi disebabkan karena 3 hal itu tadi. Jadi kalau Sobat Korpu mau coba benerin, harus coba dibenerin secara paralel. Dari mulai ubah pikirannya dulu, terus perasaan, lalu perilaku. Nah, itu tadi pembahasan tentang financial management. Jadi, penting ya Sobat Korpu untuk punya itu, supaya bisa mengelola keuangan dengan baik. Bisa menggunakan metode Kakeibo juga tuh.
Tapi yang paling penting dalam mengelola keuangan adalah komitmen nih. Gak hanya mindset yang nabung, gak cuma perasaan yang paham financial management, tapi perilakunya juga demikian. Kalau kita nggak mengelola keuangan dengan baik, bisa jadi dompet kita kena resesi karena keasikan belanja. Kalau kata Warren Buffett, jangan nabung dari sisa pengeluaran, tapi belanja dari sisa tabungan. Yuk Sobat Korpu, kita mulai membangun financial management yang sehat supaya bisa terlepas dari masalah keuangan. Terima kasih Sobat Korpu udah nonton sampai habis ya. Kasih pendapat atau masukan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap bahagia, tetap produktif, dan salam sehat.